Sorga dan neraka, kemanakah perginya orang mati? Apakah orang jahat mati langsung masuk neraka? Apakah orang benar mati langsung masuk sorga? Ada beberapa istilah, kata-kata yang dipakai untuk sorga dan neraka. Perjanjian Lama, kata yang digunakan untuk merujuk pada dunia orang mati adalah Sheol, yang berarti, tempat orang mati, atau, tempat berpulangnya jiwa roh. Kata Yunani yang dipakai di Perjanjian Baru untuk merujuk neraka adalah Hades, yang juga berarti tempat orang mati. Kata Yunani Gehenna juga digunakan di Perjanjian Baru untuk merujuk pada neraka yang diturunkan dari kata Ibrani Ginom. Sedangkan untuk orang benar langsung masuk sorga dengan istilah Firdaus atau Eden. Lukas 23 ayat 43. Ketika Yesus sedang di atas kayu salib, salah satu penyamun yang disalibkan bersamanya meminta belas kasihan kepadanya. Yesus menjawab, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 16 ayat 19-31, kisah Lazarus dan orang kaya. Kisah ini menyatakan Lazarus duduk di pangkuan Abraham di sorga. Istilah ini juga digunakan di kitab Talmud sebagai sinonim untuk sorga. Nanti dulu, apakah benar Lazarus ini ada di sorga? Di sorga itu sudah gak ada lagi segala penyakit dan penderitaan. Gak mungkinlah kalau Lazarus udah ada di sorga tapi ada di pangkuan Abraham. Pasti dia udah lari-lari kali. Di sini saya tidak mau memperdebatkan perbedaan atau persamaan istilah kata-kata yang dipakai tentang sorga dan neraka itu, Gehenna, Hades, Sheol, Eden, Firdaus dan lain-lain, tetapi akan saya sederhanakan dengan satu kata akhirat sama dengan dunia setelah kematian jasmani sama dengan dunia orang mati. Adalah salah kaprah jika ada orang berpendapat bahwa orang mati langsung masuk neraka atau sorga. Kenapa? Karena begitu orang di dunia mati, maka mereka langsung masuk ke dunia lain, dunia roh, yang saya sebut akhirat atau dunia orang mati, baik Hades, Sheol, Eden, Firdaus. Itu bukanlah surga atau neraka seperti yang kebanyakan orang tafsirkan. Untuk mendukung argumentasi saya ini, saya pakai Alkitab sebagai referensinya. Inilah ayat-ayat yang menyatakan bahwa sebelum dihakimi, seseorang tidak masuk ke neraka atau sorga karena kebangkitan itu belum terjadi. 2 Timotius 2 ayat 16-18. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenes dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Pasal 2 Timotius 2 ayat 16-18 ini mengatakan bahwa janganlah sesat dengan mengatakan bahwa orang mati udah masuk sorga, neraka. Karena orang masuk sorga, neraka harus melalui penghakiman terlebih dahulu, dan penghakiman tersebut belum terjadi saat ini. Demikian juga dijelaskan di dalam Wahyu 20. Wahyu 20 ayat 4-5. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Wahyu 20 ayat 11-13. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Yohanes 5 ayat 27-29. Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.
Daniel 12 ayat 1-2 tentang akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Yesus membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman. Yohanes 6 ayat 38-40. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. 1 Tesalonika 4 ayat 14-16. Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 1 Korintus 15 ayat 52-54. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kesimpulan, bisa jadi akhirat, dunia orang mati itu terbagi dua. Dunia orang matinya orang jahat adalah Hades, Seol dan dunia orang matinya orang benar adalah Eden, Firdaus. Untuk pastinya saya pun tidak tahu, tunggu aja nanti setelah kita mati baru tahu pasti, karena di dalam kisah Lazarus dan si kaya itu disebutkan, ada jurang yang memisahkan mereka. Lukas 16 ayat 26, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Namun yang pasti Hades, Seol bukanlah neraka yang digambarkan tempat penyiksaan dengan api yang menyala-nyala dan tiada berkesudahan. Eden, Firdaus bukanlah sorga tempatnya tahta Allah, melainkan tempat orang mati sebelum penghakiman tiba. Setelah penghakiman barulah seseorang dimasukkan ke neraka tempat penyiksaan kekal dengan api yang menyala-nyala, atau ke sorga tempat berlantai emas di mana kita hidup kekal bersama Tuhan. Sekian pembahasan tentang sorga dan neraka ini. Jika ada kritik dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Tuhan memberkati.